bukan ma'hadnya. Oh ya? Tapi tempatnya karena di utara di Mekah ya. Oh ya. Ini saya lagi di apa? Ini istilahnya apa? Di Ummul Qura University. Ummul Qura University. Satu-satunya universitas terbesar di Mekah. Wah, siapa yang alumni sini? Siapa aja tokoh Indonesia? Pak Said Akil Sirot, Said Munawar, Wah, Thomas Syuri Naim. Terus ada lagi Muslim Nasution. Muslim Nasution. Atofia. Yang itu ya Bandung kan? Kalau dari Jogja. Oke. Ini saya sama Ustadz Afif. Nah, Ustadz Afif ini alumni dari Ummul Qura ini ya. Ini kita di kampus apa namanya? Jami'atul Ummul Qura. Enggak, apa namanya? University. Kan ada banyak kampus kan? Iya. Ini apa tadi namanya? Aziziyah ya. Aziziyah. Satu-satunya kampus yang di Mekah ya ini. Oh, di dalam apa namanya? Di Tanah Haram ya. Tanah Haram. Oh iya. Ini kampus pertama, kampus kedua ada di Abidiyah, kampus ketiga ada di Taif. Oh gitu. Ada juga kampus untuk perempuan. Oh ini berarti ini cowok aja ya? Jami'atul Qura lil Banat. Syaratannya yaitu ketika ada pasangan atau ada muhrim yang tinggal di sini, entah itu ayah atau ibu atau ada muhrim lah, bisa belajar. Kalau nggak ada nggak bisa. Loh, lah berarti dulu Ustadz dulu sama siapa? Oh, enggak kan laki-laki. Kalau perempuan Oh, itu harus ada. Oh, jadi kalau perempuan mau kuliah di sini itu harus ada Muhrim. muhrim. Entah itu ayah, adik, kakak. Oh gitu ya. Kalau tidak ada, bisa ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini kayaknya abis ini kita cerita ya, gimana dulu Ustadz bisa kuliah di sini ya. Ini apa ini tadi? Ini gedung apa ini? Ini gedung kantor perkuliahan. Kantor perkuliahan. Ini juga gedung kuliah. Oh, iya. Tadi kita ketemu sama Imam Masjidil Haram Kita ya. ketemu dengan Imam Syekh Hasan Bukhari. Syekh Hasan Beliau Bukhari. adalah Hamid. Ya, Hamid itu dekan sekaligus imam di Masjidil Haram dan mengajar di Masjidil Haram. Oh iya. Itu menyambut dengan sambutan yang hangat. Salat. Ini kelihatan nggak logonya? Bukunya. Ini apa? Pengumuman penting. I'lan ala jami' tullab al-musyarikin fi at-Taurat allati hamalna ma'a ورجل الأساتذة محمد بحمادي بركة سؤال محمد في الدورة كنا شارك pengumuman penting bagi orang yang ikut daurah. Daurah itu semacam seminar. Oh seminar. Ini logonya jamiah yang telah mendunia. Jamiah yang mendunia. Iya. Kayak logonya NU ya. Nah, ini Ada hijau. kalau ini logonya Arab ya, bendera Arab ya. Nanti kita akan bahas tentang gimana caranya masuk sini ya. Barangkali bisa bermanfaat buat anak-anak kita nanti gitu ya. Ini kalau dulu apa? Profesor Said Akil itu di sini. Akil kok Akil? Akil. Said Akil itu dulu di sini Said kampusnya. Akil Sirot, Said Akil Munawar di sini. Kampusnya di sini. Kampusnya di sini. Ini coba ini ya. Kalau ini kampus apa aja ini? Ini kuliah bersama. Apa? Ada istimewa, di sana ada syariah, ada ekonomi, ada usuluddin sebelah sana. Oh, berarti ini kampusnya emang agama aja ya? Agama saja. Nggak ada kampus misalnya kayak desain gitu nggak ada ya? Itu dulu, Seni tapi rupa. kemudian berkembang. Ini kan dulunya ikut Jami'ah Malik Abdul Aziz. Kemudian berkembang sehingga menjadi kampus, menjadi kampus terkenal dan semua jurusan ada. Sekarang ada jurusan kedokteran, jurusan biologi, kimia, semuanya ada di sini. Tapi bukan di gedung ini ya? Bukan di gedung ini. Kita kan buka. Sekarang itu berkembang di Abidiyah yang kawasannya itu mungkin ada 100 hektar mungkin. 100 hektar. 100 hektar di luar biasa. Jadi siapa yang ingin belajar silahkan datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah Pak Walio sekarang mendapat keistimewaan bisa alhamdulillah. Keren. Iya. Tapi tadi saya mau menyoteng sungkan. Tapi Padahal kita nggak niat. Kita
Kita tuh sebenarnya niatnya cuma jalan-jalan di tengah-tengah ibadah haji ya. Ibadah haji, lalu kita pengen tahu namanya, kita orang kampus. Oh ya, ini Ustadz Azim ini, beliau dosen di Universitas Negeri Malang, jurusan bahasa Arab ya. Ya, makanya kita namanya dosen lagi naik haji, yang kita cari apa? Kampus ya. Nah, ini penampakan kampusnya ya. Jadi kalau kita baru masuk kampus itu seperti ini. Nah, ini gerbangnya. Ini lagi libur ya kampusnya. Ini libur apa, Tat? Libur hajian. Oh, jadi kalau haji itu libur ya? Ya, di sini banyak libur ya. Bulan puasa libur, bulan haji puasa libur. Kalau memang tidak memungkinkan karena berada di pusat kota Mekah, sehingga aktivitasnya itu sangat padat ya. Iya. Berbagai sudut itu ditinggali atau dimukimi oleh jamaah haji dan umroh. Ketika musim haji maka semua aktivitas itu terhenti secara otomatis. Karena samping kiri kanan itu kan tempat untuk untuk mazarat. Mina, Muzdalifah, Arafah. Jadi dikepung tempat haji. Tada. Ini itu gerbangnya itu tulisannya apa? Jami'atu Ummul Qura atau Jami'atu Ummul Qura. Jami'atu itu artinya universitas. Kampus Ummul Qura itu ya pusatnya kota, pusatnya desa. Ini kita nggak ke situ. Jadi menjadi pusat. Nggak ke situ. Saya mau nyari Jalan. kitab. Oh iya oke. Oh, ini dulu zaman kuliah Ustadz kesini ya mainnya. Iya. Jadi berarti ini dulu juga sama kayak gini atau ada Ya, banyak perkembangan? Syari al-alim, luar biasa. Jalannya adalah jalan ilmu. Oh, ini ya. Inspirasi orang untuk Saya terus terang nggak bisa bahasa Arab ya, jadi makanya saya dikit-dikit nanya sama Ustadz. Mana toko itunya? Toko kitabnya? Ini tutup gara-gara sholat bukan? Oh, libur. Sekolahnya libur. Gimana? Dulu ngekosnya di mana? Ngekos atau apa istilahnya? Ini tempat dulu ini menjadi asrama saya. Oh, ini asrama. Asramanya pindah-pindah. kayak ini ya, kayak ruko gini ya. Iya, atas itu apartemen. Wah, ini. Saya nggak tahu, feeling saya itu mungkin nggak tahu anak saya sekarang mondok gitu ya. Ya, siapa tahu anak saya nanti tertarik seperti Ustadz belajar di sini. Makanya saya dokumentasikan kayak gini tuh biar apa? Biar nanti teman-teman yang lihat ini bayangkan subscriber saya itu anak SMA. Nah, makanya siapa tahu walaupun bidangnya nggak desain, siapa tahu ingin belajar agama, siapa tahu bisa belajar dari sini misalnya. Dokter dari mana? Oh, itu tuh. Oh ya, jadi kita lagi keluar bareng Dokter Hengki, ya, ini. terus sama Mas Afif. Mas Afif itu mahasiswa di kampus yang terletak di Masjidil Haram. Oh, jadi iya. Masjidil Haram itu punya lembaga pendidikan namanya Kuliatul Haram. Jadi yang belajar di situ gratis dan banyak dari berbagai negara. Oh gitu. Sama. Levelnya S1? S1. Kurikulumnya sama dengan Jami'atul Qura. Hanya di situ khusus ya, spesialis karena tempatnya di Masjidil Haram. Mungkin bagi orang yang ingin bisa sini. Iya. Ada seperti itu kan. Oke, nah dulu kuliah di sini tahun berapa? Saya diterima tahun 1997. 97. Ceritanya gimana dulu kok bisa kuliah di sini? Ceritanya sangat panjang dan itu kalau ditulis itu seperti novel. Oh, gitu. Asik dan menyenangkan sekaligus mendebarkan. Kalau memang kuliah di sini itu hampir semuanya itu diberi beasiswa, tiket PP, kalau liburan dikasih tiket PP. Ya, suaranya biar enggak ini. Ya, Tiket PP gratis kemudian diberikan dari pemerintah Arab. Ya, diberikan beasiswa, tiket PP dan juga makan gratis. Artinya kita disubsidi makannya dan disubsidi juga buku atau mata kuliah. Buku mata kuliahnya. Jadi kita asik kuliah di sini. Informasinya dari mana tuh?
Informasinya banyak. Dulu teman-teman kita yang belajar di sini itu memberikan informasi bahwa di sini sekolah gratis, sekolah di sini itu enak, dan yang paling nyaman dan menenangkan jiwa itu karena berada di tengah-tengah kota Mekah, ya, dari Masjidil Haram dekat. Nah, yang lebih enak itu setiap tahun bisa menunaikan ibadah haji gratis. Wah. Saya pun bisa menunaikan ibadah haji sampai 8 kali. Termasuk hari ini. Nah, dengan hari ini berarti 9 kali. Wah, alhamdulillah. Oke, ulangi lagi. Kalau umroh itu berkali-kali, setiap Jumat kita bisa umroh, dan bahkan kita meminta kepada kampus untuk memberikan surat jalan pergi ke Madinah. Jadi hari Kamis libur kita berangkat ke Madinah, ya, setelah kita berziarah selama 2 hari. Nah, hari Jumat ya, sore kita berangkat ke Mekah. Begitu nyampe di Mekah, ya, ketika sampai di sini kira-kira jam 8, jam 9 kita langsung menunaikan umroh. Setelah itu selesai kira-kira 1 jam kita kembali ke asrama, dan besok paginya bisa beraktivitas kuliah, dan itu dilakukan oleh hampir semua mahasiswa termasuk saya. Ulangi lagi ya, tadi dulu SMA-nya dari? Saya dari Aliyah. Berarti kalau sekolah kan Aliyah bisa nggak masuk ke sini? Bisa, tapi kesulitannya lebih tinggi karena gitu. Mata kuliah yang ada di SMA itu tidak sama dengan mata kuliah yang diinginkan di sini. Seperti misalkan ada bahasa Arab, ya, ada fikih, ada Al-Quran. Itu kan tidak ada kalau di SMA. Oke. Maksudnya kalau itu kan nanti kesulitannya waktu kuliah ya. Kalau pas waktu kuliah dan juga pas tesnya, dan juga ijazahnya kan di situ tertulis ijazahnya tidak sesuai, berarti kemungkinan untuk diterima itu sulit kalau lulusan SMA. Tapi kalau lulusan Aliyah itu lebih mudah dan gampang untuk diterima, sehingga hampir semuanya yang kuliah di sini rata-rata lulusan Aliyah, baik itu Aliyah Ma'arif atau Aliyah negeri atau MAN ya, itu bisa, potensinya diterima itu bisa. Tetapi ya potensinya terakhir ya memang takdirnya memang di sini. Kalaupun ngotot, kalau dengan takdirnya tetap nggak bisa. Tapi kan mesti kita berusaha ya, disesuaikan. Misalkan lulusan Aliyah, berarti itu kan sudah sesuai. Kemudian ada rekomendasi dari organisasi yang ternama, kalau di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Itu sebagai garansi ya bahwa orang ini betul-betul di Indonesia tidak punya masalah. Kalau sudah ada. Jangan dulu ada itu. Ada rekomendasi dari organisasi itu. Ada. Saya dari NU dulu. Kemudian ada rekomendasi dari perorangan juga. Misalkan ada seorang Imam Masjidil Haram memberikan rekomendasi, itu langsung tutup mata, langsung diterima ya. Oh, berarti nggak ada tes, misalnya tes ngaji? Tes ada. Dulu itu ada persyaratan minimal itu hafal 2 juz. Tesnya di Indonesia? Di sini? Tesnya di sini. Oh, berarti dulu waktu berangkat pertama itu biaya sendiri, ya kan? Kalau belum lulus. Biaya sendiri begini. Jadi ketika kita daftar kan nilai-nilai itu kan dilihat. Kemudian di situ ada kan pernyataan kesanggupan, dan juga ditulis kamu hafal berapa juz, tulis. Akhirnya data kita masuk di kampus ini, data-data itu akhirnya disampaikan ke pusat ya, kementerian, dan kemudian setiap tahun itu ada pengumuman. Biasanya setiap tahun itu 4 atau 5 orang diterima dari sekian pendaftar. Mungkin yang daftar 100 orang atau 200 orang, yang diterima itu hanya 5 orang. Nah, 5 orang itu yang memang takdirnya di sini. Oh, berarti jenengan se-Indonesia itu cuma 5 orang? 5 orang. Mantap. Siapa aja? Dari Jawa Timur satu gitu? Satu, saya, kemudian ada teman saya itu sekarang menjadi dai di TV One. Siapa? Abu Maki. Oh iya. Terus ada namanya tuh Agus Yudiana, tapi kita lama nggak ketemu. Terus ada lagi Fahri, ya, Mas Fahri. Itu 4 orang ya, 4 orang dari sekian ratus itu yang ditulis. Itu memang takdir Tuhan itu seperti itu. Mantap. Makanya bagaimana kita menyongsong takdir Tuhan ya, tentu saja dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ijazahnya itu harus dan minimal itu hafal 2 juz. Mungkin sekarang itu lebih banyak yang harus dipersiapkan, bukan hanya 2 juz, mungkin 5 atau 10 juz. Karena ya. persaingannya makin tinggi ya. Persaingan semakin tinggi. Nah, tapi yang penting itu bagaimana kita itu bisa menyongsong takdir Allah, tentu saja dengan usaha dan berdoa, sehingga
kita bisa memenangkan pertarungan takdir yang sekian banyak orang itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan bisa datang ke tempat ini, baik itu haji atau umrah atau melalui proses belajar atau studi, sehingga kalau panggilan melalui studi itu bisa haji atau umrah berkali-kali. Tapi kalau haji itu bisa menunggu 40 tahun, dan kalau tidak 40 tahun ada yang lebih cepat, yaitu haji khusus, itu pun membutuhkan biaya tinggi dan lebih banyak lagi, yaitu furoda lebih banyak, berarti pikirnya lebih banyak. Maka kita tinggal pilih melalui proses tadi atau panggilan apa saja, yang penting datang ke sini dan semuanya itu insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah. Kalau ini apa namanya, misalnya tadi kan ada jurusan ekonomi juga ya. Kalau jenengan kan dari jurusan agama kan ya, itu kan dari aliyah gitu. Nah kalau yang jurusan yang lainnya itu bisa nggak? Bisa, ada bisa dari SMA gitu. Kalau SMA kayaknya nggak bisa, karena di sini dipersiapkan untuk belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab selama 2 atau 3 tahun, itu dipersilakan untuk memilih jurusan. Hanya saja jurusan yang dipersilahkan itu ekonomi Islam, usuluddin, syariah, bahasa Arab. Nah, itu. Untuk jurusan ekstra seperti kimia, fisika itu kayaknya tidak ada orang Indonesia mengambil jurusan tersebut. Oh, jadi Indonesia. Tetapi apa namanya? Kalau orang asli di sini boleh. Oh, jadi kalau kita bahasa apa agama ya orang Indonesia agama ya? Dan juga ekonomi Islam itu ada. Islam ekonomi, usuluddin, syariah, hadis, kemudian apa lagi? Perbandingan ulama dalam madhab, itu boleh. Dan paling banyak itu adalah bahasa Arab. Berarti yang pertama tadi tes apa? Saya ulangi ya, berarti pertama hafalan ya. Hafalan minimal 2 juz dulu. Minimal 2 juz dulu. Lalu lulusannya apa ijazahnya dari aliyah itu karena dia linear ya. Linear. Karena linear. Yang ketiga rekomendasi dari jamiah atau organisasi yang munafid. Oke, mungkin itu dulu untuk apa namanya vlog kita kali ini. Ini kita langsung dari Ummul Qura ya. Silakan nanti teman-teman isi aja di kolom komentar. Nanti Ustadz Azim juga punya YouTube, nanti mungkin bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. YouTube-nya apa Ustadz? Lali ya. Lali. Oke deh. Terima kasih, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan vlognya Ustadz juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di pintu keluarnya yang mau ke parkiran.